Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marco Wijaya dari kelas 3A dengan NIM 2231970, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hal apa saja yang saya pelajari dalam mata kuliah kurikulum pendidikan dan pembelajaran di semester ini. Ada 13 topik pembahasan di mata kuliah ini. Langsung saja ke pembahasannya. Di topik pertama, pengertian dan konsep kurikulum. Di topik ini saya mempelajari mengenai pengertian kurikulum, dimensi kurikulum yang dibagi menjadi 4. Kemudian kurikulum memiliki beberapa fungsi yang sangat penting: fungsi penyesuaian, integrasi, diferensiasi, persiapan, dan pemilihan dan diagnostik. Kemudian kurikulum dalam pendidikan formal memiliki 3 peranan yang sangat strategis dan menentukan pencapaian tujuan pendidikan, yaitu konservatif, kreatif, kritis, dan evaluatif. Kemudian di topik kedua, saya mempelajari mengenai landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum, kemudian landasan psikologis pengembangan kurikulum yang menuntut kurikulum untuk memperhatikan dan mempertimbangkan aspek peserta didik dalam pelaksanaan kurikulum. Kemudian landasan sosiologis pengembangan kurikulum yang asumsinya berasal dari sosiologi dan perhatian terhadap teknologi sebagai landasan kurikulum. Kemudian topik komponen-komponen kurikulum dan pengembangannya. Di sini, di topik ini, saya mempelajari komponen-komponen pengembangan kurikulum, hierarki tujuan pendidikan, ranah domain kognitif menurut Bloom, ranah afektif dan psikomotorik menurut Bloom. Kemudian topik prinsip pengembangan kurikulum. Di sini saya mempelajari mengenai pengertian prinsip pengembangan kurikulum, fungsi dari pengembangan kurikulum, dan sumber prinsip pengembangan kurikulum. Kemudian prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang diklasifikasikan menjadi 3 prinsip. Kemudian prinsip pengembangan kurikulum yang dibedakan dalam 2 kategori. Kemudian macam-macam prinsip khusus. Kemudian di topik pendekatan, model dan prosedur pengembangan kurikulum. Di topik ini saya mempelajari tentang pengembangan kurikulum, pengertiannya. Kemudian pendekatan pengembangan kurikulum yang dibagi menjadi 2, pendekatan top down dan pendekatan grassroots. Kemudian model pengembangan kurikulum dan pengembangan kurikulum yang dapat dipilih menjadi 2 bagian, yaitu makro dan mikro. Kemudian langkah-langkah pengembangan kurikulum. Kemudian ada macam-macam prinsip pengembangan kurikulum, antara lain relevansi dan efektivitas. Kemudian saya mempelajari mengenai kurikulum sebagai suatu sistem keseluruhan yang memiliki komponen saling berkaitan. Dan pengembangan kurikulum meliputi 4 langkah, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran, merumuskan dan menyeleksi pengalaman belajar, mengorganisasi pengalaman belajar, dan mengevaluasi kurikulum. Kemudian ada topik evaluasi kurikulum. Di topik ini saya mempelajari tentang pengertian evaluasi kurikulum itu sendiri dan tujuan evaluasi kurikulum, berbagai model evaluasi kurikulum. Kemudian di topik perkembangan kurikulum di Indonesia, saya mempelajari mengenai sejarah perkembangan kurikulum di pendidikan nasional atau pendidikan di Indonesia, yaitu dimulai pada tahun 1947 dengan kurikulum rencana pelajaran, kemudian 1952 dengan rencana pelajaran terurai, 1964 kurikulum, 1968 kurikulum, 1975 kurikulum, 1984 kurikulum 94 dan suplemen kurikulum 1999. Kemudian berlanjut di kurikulum 2004 KBK, kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum 2013, dan yang terbaru kurikulum revisi. Kemudian ada alasan dibalik perubahan tersebut yang merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial, budaya,
ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Dan di setiap kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian topik pembaruan kurikulum. Di topik ini saya mempelajari mengenai perubahan kurikulum, pengertiannya, dan pembaharuan kurikulum, pengertiannya juga. Kemudian topik konsep dasar pembelajaran. Saya mempelajari mengenai pengertian konsep pembelajaran menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Dan teori pembelajaran yang saya ambil adalah behavioristik oleh Gage dan Berliner, yang menyatakan dalam pembelajaran terdapat 3 hal penting, yaitu input berupa apa yang diberikan oleh pendidik, stimulus, dan yang diterima oleh peserta didik atau respon, dan adanya penguatan, enforcement. Kemudian ketiga hal itu jadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran. Kemudian topik komponen pembelajaran. Di sini saya mempelajari komponen-komponen pembelajaran atau instruction yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, prinsip dalam menyusun ban ajar, model pembelajaran, kemudian langkah-langkah pengembangan alat evaluasi pembelajaran. Kemudian ada prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Di topik ini saya mempelajari prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau pengalaman, pengulangan, 5. Tantangan, balikan atau penguatan, dan perbedaan individual. Kemudian di topik pendekatan dan model pembelajaran, saya mempelajari mengenai pendekatan pembelajaran, pengertiannya. Kemudian ada berbagai pendekatan dalam rangka memahami makna pembelajaran. Kemudian ada model pembelajaran dan juga macam-macam model pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah inovasi pembelajaran. Di topik ini saya mempelajari mengenai inovasi sebagai suatu ide, gagasan atau praktik atau objek dan benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau sekelompok untuk diadopsi. Kemudian ada 4 ciri penting yang mempengaruhi difusi inovasi. Kemudian dalam saluran komunikasi dapat diklasifikasikan dalam 2 hal. Kemudian ada tahapan dari model proses keputusan inovasi. Kemudian ada beberapa hasil dari inovasi berikut ini, dan hasil inovasi pembelajaran yang sudah sangat banyak, seperti model pembelajaran brain based learning, model pembelajaran LGBT, dan model pembelajaran IKF. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.